dari aktual yang sekarang terjadi ini kan isu under invoicing ini sering kali dikaitkan dengan industri sawit ya Bu ya. Iya. Itu kenapa sih Bu? Jadi yang rentan terhadap praktek underpricing di mana sih gitu ya? Yang rentan itu adalah pada komoditi. Fenomena ini nggak terjadi di Indonesia aja. Dan fenomena ini terjadi juga di negara lain. Tapi pemerintah di negara lain sudah melakukan berbagai upaya gitu. Seperti apa Bu? Jadi melakukan automatic exchange information antar negara, integrasi data antara data bea cukai, data pajak, data devisa, data bank sentral. Itu belum banget ya? Belum, karena mereka masih sendiri-sendiri kita. Nah, mereka udah terintegrasi. Sebenarnya gitu dari berbagai kajian, saya melihat bahwa sebenarnya yang terpenting jangan langsung organisasi yang digabung gitu. Ya, itu mungkin ke depannya boleh, tapi di awal-awal yang utamakan adalah integrasi data dulu. Kan itu sebenarnya masih di bawah Departemen Keuangan. Harusnya ya kan? Bener juga kan ya. Jadi artinya integrasi data. Jadi auditnya jangan sendiri-sendiri. Kan sekarang banyak terjadi sendiri-sendiri. Jadi pajak meriksa sendiri, pemeriksaan pajak, nanti bea cukai meriksa sendiri. Nah, bagaimana dan kalau pusingnya sendiri-sendiri dan digabungin dari yang kena objeknya lama-lama. Nah, Bu, ya? pertama itu, kedua juga dari sisi wajib pajaknya kan jadi kesannya ini pemeriksaan nggak selesai-selesai. Halo, apa kabar? Jumpa kembali dalam Special Talks Podcast di Alsinta bersama saya Haryoris Tamaji. Kali ini kita akan bahas lagi dan lagi under invoicing dan transfer pricing. Ini menjadi satu perhatian yang lebih dari semua kalangan ya, ketika memang ada kebijakan yang akan dilakukan tentang ekspor ke luar negeri, khususnya komoditas. Nah, kita akan ngobrol dengan Dr. Ning Rahayu MSI. Beliau adalah dosen pengajar di program studi Ilmu Administrasi Fiskal Pajak Universitas Indonesia dan juga pakar kebijakan fiskal UI dan juga banyak menangani pajak-pajak internasional. Segera kita temui. Halo, apa kabar Dr. Ning? Alhamdulillah baik, sehat. Saya panggil Ibu Ning aja ya? Boleh Ibu Ning aja. Gimana, sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Ini kita lagi dalam podcast di Alsinta, jadi mungkin Ibu bisa memperkenalkan kepada kita semua Bu Dr. Ning Rahayu MSI, siapa sih sebenarnya? Iya, baik. Terima kasih Mas Haryo. Ya. Saya adalah dosen di Fakultas Ilmu Administrasi di program studi Ilmu Administrasi Fiskal. Dan saya kebetulan mengajar mata kuliah perpajakan di semua lini. Dari mulai tadi D3, S1, S2, dan S3. Sampai S3 Ibu. Dan mata kuliah yang saya ampu adalah dari mulai pajak penghasilan, manajemen perpajakan, pajak internasional, kemudian ilmu administrasi dan kebijakan perpajakan internasional, dan studi kasus perpajakan. Iya. Tapi saya kok kalau baca-baca Ibu profilnya ya di sejumlah sumber gitu, mengamati dan juga mempelajari pajak internasional. Ini betul. Apa sih sebenarnya Ibu? Maksudnya apa pajak internasional itu? Ya, pajak internasional adalah pajak atas transaksi internasional di mana kita mempelajari bagaimana pemajakan atas penghasilan dari transaksi lintas negara. Jadi bagaimana kita memajaki hak pemajakan yang ada pada negara mana gitu misalkan. Jadi saya undang di sini untuk ngobrol tentang under invoicing dan transfer pricing khususnya ekspor komoditi keluar, ini pas dong ya Bu ya? Insya Allah. Ini dia nih, saya ingin tahu nih Bu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah hadir di Alsinta Ibu. Dan sekarang ini banyak sekali kalangan yang concern terhadap masalah under invoicing dan juga transfer pricing. Dan katanya kalau bicara mengenai transfer pricing itu barang haram dalam tanda kutip gitu ya. Sementara under invoicing juga sekarang dikejar-kejar begitu ya. Sebelum kita bahas lebih jauh Bu mengenai yang kedua itu, bisa jelaskan nggak sih Bu mengenai under invoicing itu apa, transfer pricing itu apa, sehingga kita juga mendudukan itu dengan pas gitu. Betul. Baik, terima kasih. Memang ada dua istilah ya, ada under invoicing dan transfer pricing. Under invoicing adalah suatu kegiatan di mana seseorang atau pengusaha mencantumkan harga transaksi di bawah harga actual yang seharusnya. Nah, ini dicantumkan baik di dokumen impor maupun misalnya di kontrak atau misalnya di di ekspor atau impor declaration dan di mana jadi dia angkanya lebih rendah. Misalnya harganya 1 juta tapi ditulisnya 700 gitu. Jadinya lebih rendah dari harga actual yang sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat fenomena under invoicing ini adalah sebenarnya yang dilarang ya, fraud.
karena tidak melaporkan yang sesungguhnya, transaksi yang sesungguhnya. Melaporkan ke negara. Iya, melaporkannya tidak sesuai yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya 1 juta tapi dilaporkannya 700. Jadi ada 300 yang diumpetin gitu ya. Artinya yang seharusnya itu menjadi objek pajak gitu. Walaupun diumpetin uang itu ditaruh di luar negeri itu namanya diumpetin dan kutip ya. Iya, jadi dialihkan ke negara lain misalnya kalau itu transaksinya internasional gitu. Nah, kemudian sedangkan transfer pricing ini kita harus hati-hati. Jadi kita bisa mengatakan dia haram atau fraud, bisa juga dia dikatakan sebagai strategi bisnis. Nah, jadi membedakan antara dia haram dengan strategi bisnis di mana gitu ya. Transfer pricing ini sebenarnya adalah kebijakan harga transfer yang ditetapkan oleh dalam perusahaan satu grup. Jadi ini juga bisa dikatakan sebagai distribusi laba dari berbagai negara gitu dalam apa yang ditentukan oleh head office-nya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi pajak gitu. Nah, ini dilakukan ya, kalau transfer pricing ini dilakukan pada pihak-pihak yang punya hubungan istimewa atau related party. Sedangkan under invoicing bisa dilakukan oleh related party atau mereka yang punya hubungan istimewa, bisa juga dilakukan oleh pihak yang nggak punya hubungan istimewa. Itu beda utamanya gitu. Jadi kalau transfer pricing itu dilakukan pada pihak-pihak yang punya hubungan istimewa atau related party, sedangkan under invoicing bisa dilakukan oleh yang punya related party, bisa juga yang tidak. Kalau yang istimewa itu maksudnya apa, Bu? Hubungan istimewa itu diatur di dalam Undang-Undang PPH. Di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH itu diatur. Hubungan istimewa ditandai oleh satu adanya penyertaan saham 25% atau lebih. Jadi sekurang-kurangnya 25%. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya PT A taruh saham 25% pada PT B, antara A dan B dianggap ada hubungan istimewa langsung. Gitu. Ya. Misalkan kemudian A tanam saham ke B 50%, B tanam saham ke C 50%. Nah, antara A dengan B hubungan istimewa langsung karena 50%. B dengan C hubungan istimewa langsung juga karena 50%. Nah, antara A dengan C itu dianggap ada hubungan istimewa tidak langsung 25%. Kan 50-50 gitu. 25%. Itu yang disebut istimewa ya, Bu. Hubungan istimewa tidak langsung. Nah, yang kedua, hubungan istimewa itu adalah dalam penguasaan yang sama atau manajemen sama, teknologi sama. Misalnya hubungan istimewa. Misalkan katakan franchise dengan franchisee. Dalam satu perusahaan dia memiliki kekuasaan misalnya berbagi teknologi misalnya, dan sebagainya. Iya, dia misalnya satu grup. Nah, itu dalam satu grup itu semua hubungan istimewa. Bisa juga franchise, misalnya Kentucky. Nah, franchise dengan franchiser dengan franchisee dianggap ada hubungan istimewa karena apa? Karena teknologinya sama. Gitu. Nah, pada orang pribadi hubungan istimewa itu adalah kriterianya kalau dia ada hubungan sedarah atau semenda garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat. Gitu. Misalnya orang tua dengan anak. Atau orang tua dengan anak angkat. Nah, itu kan bisa juga ke samping, kakak adik misalkan gitu. Nah, ini hubungan istimewa. Nah, jadi tadi kembali ke transfer pricing. Transfer pricing itu dilakukan pada transaksi yang punya hubungan istimewa. Nah, kapan transfer pricing itu dikatakan fraud dan kapan dikatakan sebagai strategi bisnis murni? Pembedanya adalah terletak pada apakah harga yang harga transaksi antar afiliasi ini adalah harga pasar wajar atau arm's length price. Harga saat itu ya? Harga pasar pasar wajar. Nah, kalau misalnya dia tergolong harga pasar wajar, berarti dia bukan fraud. Tapi kalau dia harga pasarnya tidak wajar atau tidak arm's length, nah ini dikatakan fraud. Nah, makanya di dalam kasus pemeriksaan transfer pricing, pemeriksa pajak berhak menguji kewajaran harga. Karena di pasal 10 Undang-Undang PPH disebutkan apabila ada transaksi antara pihak-pihak yang tidak punya hubungan istimewa, maka harga yang digunakan adalah harga yang sesungguhnya. Sementara apabila terdapat transaksi antara pihak-pihak yang punya hubungan istimewa, maka harga yang digunakan adalah harga pasar wajar. Jadi artinya pemeriksa pajak boleh melakukan uji kewajaran harga dengan melakukan analisis kesebandingan misalkan gitu. Kemudian segala macam. Jadi artinya nggak sembarangan kita mengatakan harga segini, harus dilakukan analisis kesebandingan dulu. Gitu. Ini jelas nih berarti nih ya. Kita tahu ada istimewa dan tidak istimewa lah seperti itu Bu ya. Biasa, Tapi saya coba mau simulasi sedikit ya Bu ya. Under invoicing nih Bu. Misalnya saya pengusaha ya di Indonesia, saya mau ekspor ke Korea. Harga saya ekspor
Tapi saya ternyata nggak bisa langsung ekspor ke Korea, harus ke Singapura dulu ceritanya begitu. Terus saya harganya harusnya itu 2,3 dari saya ke Korea, ya kan? Tapi saya ke Singapura bilangnya 1 juta, karena sebenarnya harganya itu 2,3, jadi 1,3 itu yang diekspor atau yang dihubungkan dari capital flight ya Singapura ke Korea. Itu namanya under invoicing atau bagaimana, Bu? Iya. Jadi mungkin saya jelaskan dulu ya bahwa fenomena underpricing ini kan sebenarnya fenomena yang nyata ya. Jadi artinya dia banyak terjadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Dan ini menjadi perhatian dari pemerintah. Ya, jadi under invoicing ini banyak terjadi. Jadi yang rentan terhadap praktek underpricing di mana sih gitu ya? Yang rentan itu adalah pada komoditi, misalnya komoditi apakah perkebunan, batu bara, minyak dan gas, elektronik, kemudian juga antara lain itu gitu ya. Nah, terus pertanyaannya lagi, kenapa sih gitu ya komoditi? Gitu kan orang bertanya, kenapa sih komoditi? Sawit masuk komoditi? Masuk. Kenapa sih gitu komoditi ini termasuk yang rentan dalam praktek under invoicing? Banyak faktor yang menyebabkan komoditas ini menjadi rentan ya dalam praktek under invoicing, karena pertama dia pada umumnya perdagangannya lintas negara, internasional. Kedua, volumenya besar. Ketiga, kan dia banyak variasi. Misalnya spesifikasinya, kadarnya gitu kan. Jadi banyak gitu variasinya kan. Soal di nikel aja kan ada kadar-kadarnya tuh. Iya, ada kadar rendah, kadar sedang, kadar tinggi. Nah, itu juga spesifikasi yang seperti itu. Kemudian juga harga patokan internasional sebenarnya ada, tapi dia berfluktuasi dan sering berubah. Kemudian harga actual juga kan kadang-kadang dipengaruhi oleh berbagai hal. Misalnya ada asuransi, ongkos angkut, kontrak jangka panjang dan sebagainya. Nah, tadi menarik pertanyaan Mas Haryo ya. Kenapa sih gitu ya? Misalnya si PTA ini kan sebenarnya bisa jual langsung ke pembeli akhir di Korea misalnya. Kenapa harus melalui Singapura gitu ya? Nah, pada perdagangan komoditas ini banyak didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional company. Di mana dalam menjual komoditas ini mereka banyak menerapkan atau menggunakan trading hub. Nah, trading hub ini banyak seperti di negara Singapura, kemudian Hong Kong, kemudian di Swiss dan juga di Uni Emirat Arab. Nah, jadi trading hub ini banyak dimanfaatkan untuk melakukan under invoicing dengan cara capital flight, di mana pengalihan income ke negara lain yang tarifnya rendah dan banyak memberikan fasilitas. Kenapa trading hub ini banyak dipilih Singapura? Karena Singapura itu pertama tarif pajaknya rendah, ya 17%. Kemudian kita 22 ya. Kita 22. Terus mereka banyak sekali fasilitas, terutama fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada trading hub, commodity trading, kemudian regional headquarter, ya itu mereka banyak memberikan insentif seperti itu. Nah, kemudian Singapura juga terkenal sebagai negara komoditas Asia. Gitu ya, trading komoditas Asia. Nah, tadi banyak perusahaan-perusahaan tadi itu khususnya perusahaan-perusahaan multinasional company ini karena under invoicing ini banyak didominasi oleh perusahaan multinasional company. Jadi si perusahaan multinasional katakan misalnya PTA di Indonesia misalnya. Dia punya pembeli akhir katakan di Korea. Harga actual dari komoditas tadi misalnya adalah 2.300.000. Nah, tapi mereka memanfaatkan trading hub di Singapura misalnya dan menjualnya dengan harga si komoditas ini dari Indonesia ke Singapura dijual 1 juta. Nah, kenapa sih melalui trading hub gitu ya? Karena di perdagangan internasional ini pada umumnya dia bisa sebenarnya langsung ke Korea, namun kontrak perdagangannya itu melalui trading hub. Gitu. Jadi nanti dia jual ke Singapuranya dengan harga 1 juta. Si trading hub jual ke pembeli akhir di Korea itu 2.300.000. Sehingga kita lihat di sini ada capital flight sebesar 1.300.000 atau pengalihan income dari Indonesia ke negara Singapura yang tarifnya rendah. Gitu. Itu berarti 1 juta yang tadi ya perusahaan A itu ke Singapura itu akan diperiksa pajaknya oleh Indonesia. Sementara 1,3 itu parkir di Singapura. Iya, parkir di Singapura. Dan itu yang disebut under invoicing berarti itu, Bu ya. Iya, tadi praktek under invoicing karena sebenarnya kan actual harganya 2.300.000. Harusnya si perusahaan itu 1,3 itu ditarik ke Indonesia juga. Harusnya. Untuk proses ya, artinya pajak dan sebagainya begitu. Betul. Ya, Bu ya.
Nah, ini begitu. banyak terjadi di negara-negara lain. Makanya ini Tapi kan ya. gini Bu, itu dilakukan oleh para pengusaha kan karena supaya memang dia bisnisnya sustainable. Nah, lagi-lagi ketika dia mau ekspor, dia kan harus kontraknya tuh harus di Singapura dan sebagainya. Nah, untuk tidak lalu lalang uang, memang harus ditaruh uang di situ, begitu kan? Iya. Supaya kalau ada alasan seperti itu bagaimana? Iya, tapi kan kalau harganya tidak dipermainkan nggak masalah. Kan di sini kan harganya udah kelihatan sekali bahwa dia ada indikasi memang capital flight. Gitu. Ya, Karena ya. harga actualnya kan sebenarnya 2.300.000. Gitu. Jadi dia melalui trading hub dia bilang 1 juta. Ya. Gitu. Nah, makanya di sini pentingnya dilakukan bagaimana nih pengawasannya terhadap hal ini gitu kan. Jadi artinya banyak negara-negara lain juga fokus terhadap hal ini. Makanya banyak negara lain melakukan upaya-upaya untuk mencegah hal ini gitu. Kalau kita kontrak langsung sama Korea apa nggak bisa, Bu? Harusnya bisa, tapi kan karena dia menyangkut perdagangan nasional dan mereka sudah emang sengaja ya, memang mereka sengaja untuk melakukan membuat trading hub di negara yang tarifnya rendah. Karena memang itu ada unsur kesengajaan. Jadi si Korea itu juga bilang, oke lo kalau sama gua lo bikin kontraknya ya di sana, begitu ya Bu ya? Iya. Mereka bakal ngarahin begitu. Iya. Nah berarti sebenarnya pengusaha atau si A ini juga nggak berdaya juga sebenarnya kalau mau bikin kontrak langsung dengan Korea itu ya Bu sebenarnya. Ya mungkin banyak juga ya. Ada kadang-kadang alasannya adalah yang mengerti pasar adalah Singapura misalnya kadang-kadang alasannya gitu. Padahal ada capital flight di sana. Tapi Iya. kalau si pengusaha punya etikat baik Iya. bahwa oke lah, gue akan lakukan kontrak di Singapura sebagai hubnya gitu ya. Iya. Tapi 1,3 tadi akan gue laporin juga ke negara gue. Iya, Itu iya. aman dong Bu ya. Iya. Karena masalahnya kadang-kadang di Singapura itu kan bukan perusahaan yang punya substansi bisnis. Jadi artinya kalau memang di sana ada substansi bisnis, kemudian dia misalnya berperan untuk misalnya tadi berperan untuk mendapatkan income misalkan gitu ya, itu kan nggak masalah. Tapi persoalannya trading hub ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak punya substansi bisnis gitu. Jadi sekedar passing through, numpang lewat. Saya belum paham. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya X company di Singapura gitu misalnya. X company di Singapura ini banyak yang tidak punya substansi bisnis dalam artian memang dia ada bisnis yang sistem di sana. Gitu. Dia hanya misalnya paperbox company gitu misalkan gitu ya, atau company-company yang shadow gitu ya Bu ya. Iya, gitu. Lewat situ gitu. Ini yang harus diwaspadai ya Bu ya. Nah, ini kental sekali dengan praktek-praktek under invoicing berarti kalau di sana. Tapi kalau misalnya si pengusaha itu merasa bahwa dia akan melaporkan transaksinya dengan harga real yang dia lempar ke Korea itu misalnya tadi contoh itu nggak ada masalah ya. Iya. Nah makanya persoalan itu tadi yang saya bilang bagaimana sih ini ada banyak hal yang harus diperhatikan ya untuk menangkap indikasi adanya itu gitu. Iya. Nah jadi gimana yang sekarang ini merebak ya isu mengenai under invoicing yang dalam tanda kutip sangat minor gitu, artinya sangat disoroti dan ini fraud gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pengusaha sekarang berarti Bu, ketika memang dia harus melakukan bisnisnya kan? Pengusaha kan inginnya kan sustainable gitu ya usahanya ya. Apa yang mereka harus lakukan dong berarti? Satu, kalau misalnya transaksi itu antar afiliasi ya, karena ini yang paling rentan itu kan kalau transaksinya itu antar afiliasi ya, antar grup hubungan yang punya hubungan istimewa gitu ya. Karena tadi yang saya katakan bahwa komoditas ini banyak didominasi oleh multinational company, di mana multinational company itu transaksinya adalah dengan para afiliasinya mereka, ya kan? Nah, bagaimana nih supaya tadi si pengusaha ini dengan aman ya, supaya dia memitigasi resiko dianggap sebagai melakukan kegiatan under invoicing gitu ya. Nah, kita kan sebenarnya kalau pada transaksi hubungan istimewa itu kalau omsetnya udah di atas 50 miliar, dia ada kewajiban untuk membuat yang namanya TP documentation atau transfer pricing documentation. Jadi ada local file, terus master file, kemudian country by country report. Jadi kalau dia selama dia melaporkan dengan benar, kemudian TP doc-nya disusun sedemikian rupa dengan melakukan analisis kesebandingan yang tepat, memilih metode transfer pricing yang tepat, dan memang dia berada di dalam kuartil kewajaran, nggak masalah. Karena pemeriksa pajak kalau misalnya
ini ada hubungan istimewa, kemudian dia melihat TV Doc-nya, dan kemudian menguji, kemudian menggunakan data kesebandingan, kemudian dia melihat memang di dalam kuartil kewajaran, ya nggak boleh dikoreksi, nggak boleh mengada-ada gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau on the track itu sih sebenarnya aman-aman aja. Iya. Jadi makanya pemeriksa pajak pun juga di sini harus punya pengetahuan yang memadai dalam pemeriksaan terhadap TP documentation. Jadi jangan mengada-ada juga. Jadi jangan sampai nanti WP-nya sebenarnya udah di dalam kuartil kewajaran. Jadi udah apa? Tapi dikatakan enggak nih. Ya, itu kan banyak yang terjadi di lapangan kayak gitu. Jadi sebenarnya perusahaannya udah on the track gitu ya. Tapi pemeriksaannya karena pemeriksanya curiga dengan kata-kata transfer pricing dianggap tadi fraud. Banyak yang tiba-tiba, wah ini nggak masuk ke rentang kewajaran nih, gitu. Akhirnya pengusaha banyak yang ke pengadilan. Nah di pengadilan ternyata dimenangkan, misalnya gitu. Nah jadi artinya tadi penguatan apa namanya tadi transfer pricing documentation juga harus disertai dengan pengetahuan memadai ya untuk melakukan pemeriksaan transfer pricing oleh pihak otoritas, dan otoritas juga jangan menganggap semua transfer pricing itu adalah fraud, karena kan selama dia dalam rentang kewajaran dia nggak fraud, nggak masalah. Nah, gitu. Gini Bu, dari aktual yang sekarang terjadi ini kan isu under invoicing ini sering kali dikaitkan dengan industri sawit ya Bu ya. Iya. Itu kenapa sih Bu? Apakah ini bukti bahwa praktik ini memang banyak terjadi atau justru muncul stigma terhadap komoditas unggulan Indonesia yang yang memang disorot begitu? Iya. Kenapa itu? Kembali lagi tadi yang saya katakan, memang untuk praktek under invoicing ini yang rentan adalah komoditas. Jadi nggak hanya sawit ya, jadi nikel juga ya, juga termasuk juga termasuk juga pertambangan batu bara, nikel gitu ya, migas ya. Bahkan elektronik, tekstil. Komoditas itu juga itu rentan gitu ya. Nah terus pertanyaannya kenapa sih kelapa sawit? Ya tadi ya karena komoditas ini seperti yang tadi saya jelaskan itu dia perdagangannya tuh perdagangan lintas negara, gitu. Kemudian jumlahnya, volumenya kan besar. Kemudian juga tadi ada harga patokan internasional, tapi harga patokan internasional kan itu berfluktuasi dan berubahnya sangat cepat. Nah, jadi kan dengan memanfaatkan momen-momen seperti ini gitu, bagi pengusaha yang nakal terutama, ya kan. Jadi ini bisa dimainkan kan. Nah, jadi gitu. Kenapa komoditas ya artinya itu. Dan kedua juga tadi volumenya banyak. Kemudian juga tadi banyaknya variasi, ya kan. Tadi misalnya apalagi kalau pertambangan kan misalnya ada kadar dan sebagainya gitu. Sebenarnya gini. Tapi tetap aja ya sekarang ini heavy pemberitaan dan sebagainya ini kok tetap sawit aja begitu. Padahal kan tadi ada tekstil, ada batu bara, nikel, migas ya. Jika saat ini pemerintah menyebut adanya potensi kebocoran negara dari sektor sawit, kalau nggak salah sekitar 16 juta masyarakat yang tergantung di industri itu ya Bu ya. Lalu harusnya pembuktian ini harus dilakukan oleh siapa dong kalau begitu? Dari pengusahanya atau dari pemerintahnya? Supaya orang yang ingin berbisnis mengekspor komoditi itu kan sebenarnya kan bagus untuk negara ya Bu ya. Karena ada inflow gitu. Jadi takut dong kondisi ini. Jadi siapa kalau kondisi kayak gini yang harus membuktikan, si pengusahanya atau pemerintahnya? Ya kalau menurut saya sih dua-duanya ya. Jadi artinya dari sisi pengusahanya tadi kalau memang dia melakukan transaksi perdagangan internasional, apalagi kalau dia perdagangan melalui afiliasi gitu ya, hubungan istimewa. Ya tadi dia ikuti aturan-aturannya. Yang pertama ikuti jadi menyusun transfer pricing documentation sedemikian rupa dari mulai local file, master file, dan country by country reportnya sedemikian rupa, kemudian menyajikan sedemikian rupa analisis kesebandingannya untuk meyakinkan bahwa memang transaksinya berada di dalam rentang kewajaran. Gitu, itu pertama. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian ya memang dia artinya tidak punya itikat gitu ya untuk melakukan bisnis yang bersih gitu ya. Ya, untuk melakukan bisnis yang negatif gitu ya. Jadi dia memang itikatnya adalah untuk menjadi pedagang yang baik lah gitu katakan. Itu dari sisi pengusahanya. Dari sisi pemeriksa pajak juga. Jadi pertama juga jangan selalu mengatakan gitu. Jadi artinya paradigma yang mengatakan wah ini pasti ini transfer pricing pasti fraud. Nah ini juga harus harus dipahami gitu ya bahwa transfer pricing ini nggak selalu fraud gitu ya. Jadi artinya
Ya sepanjang dia arm's length atau harga pasar wajar ya nggak ada masalah gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah dari sisi pemerintah, bagaimana pemerintah mendeteksi, kemudian bagaimana pemerintah mengatasi masalah tersebut gitu ya. Yeah. Nah persoalan ini kan bisa dideteksi dengan baik, tapi nggak bisa hanya satu misalnya pemeriksa pajak aja yang meriksa atau orang bea cukai aja nggak bisa. Karena ini kan kalau yang namanya impor kan ini kan pajaknya banyak nih Pak. Aspeknya, misalnya dari sisi pajak nih DJP, di situ ada PH pasal 22 impor, ada PPN impor. Dari sisi bea cukai dia ada bea masuk, ada macam-macam, gitu kan. Jadi artinya di sini dalam melakukan mendeteksi, melakukan pemeriksaan, nggak bisa hanya Dijen Pajak sendiri atau Dijen Bea Cukai sendiri. Jadi harus ada koordinasi, integrasi data. Ini masih terpisah-pisah sih Bu. Iya, jadi data pabean, data data DJP, data DJBC ini harus itu. Kemudian mereka juga harus melakukan koordinasi yang baik, misalnya melakukan joint audit dan sebagainya misalkan. Itu dari pemerintah ya. Kemudian juga boleh nggak saya sampaikan bagaimana negara-negara lain? Boleh Bu, bisa jadi benchmark kita kan ya? Untuk benchmark. Jadi negara lain ini banyak melakukan upaya-upaya, kan ini kan tadi ya fenomena ini nggak terjadi di Indonesia aja. Dan fenomena ini terjadi juga di negara lain gitu. Nah, tapi pemerintah di negara lain sudah melakukan berbagai upaya gitu. Seperti apa Bu? Misalnya salah satu ada melakukan ini praktek yang terbaik gitu ya, yang dianggap efektif itu adalah melakukan exchange of information. Jadi pertukaran data, misalnya data pabeanan secara bilateral, kemudian pertukaran data perpajakan lintas negara. Jadi melakukan automatic exchange information antar negara. Jadi data impor dari ekspor dari negara A, di sana kan impor, itu bisa langsung terdeteksi gitu loh, ini sama nih. Jadi masa sih kita nggak gitu? Ya karena kan ini negara yang banyak melakukan exchange of information itu negara-negara G20 sama OECD. Nah, Indonesia sebenarnya DJP ya. DJP ini sudah mulai menerapkan kegiatan ini tadi. Exchange of information. Tapi persoalannya ini kan harus lebih diefektifkan lagi dan harus dievaluasi apakah ini sudah berjalan efektif atau belum. Harus dilembagakan juga kali gitu, ya. Artinya harus ada evaluasi apakah ini efektif atau tidak. Kemudian yang tadi kan kalau negara yang kedua adalah yang banyak yang dikatakan sebagai praktik terbaik gitu ya. Ini adalah dengan melakukan integrasi Pak. Integrasi data antara data bea cukai, data pajak, data devisa, data bank sentral. Itu belum banget ya? Belum, karena mereka masih sendiri-sendiri kita. Nah mereka udah terintegrasi. Coba Bu, itu kenapa bisa begitu kok sendiri-sendiri gitu ya? Padahal kita udah tahu di depan mata ini kalau kita jadiin satu terintegrasi datanya pasti akan ngilangin fraud kita bisa ngecek audit secara gampang, mudah dan sebagainya dan itu akan bisa masuk lagi devisanya ke Indonesia. Betul, ke negara kan. Iya, itu kenapa, contohnya kan Singapura, Australia, New Zealand itu udah melakukan seperti itu. Ya kita kan dulu pernah nggak dengar, Mas Aryo mungkin pernah dengar isu-isu tentang penggabungan DJP dengan Dijen Bea Cukai. Yang melalui badan penerimaan negara gitu kan. Nah, tapi kan ini masih ada pro kontra gitu ya. Ada yang mengatakan, kalau digabung nih nanti organisasinya terlalu besar, jadinya nggak fokus gitu ya. Karena kan sebenarnya fokusnya DJP sama DJBC kan berbeda. Kalau DJBC kan Dijen Pajak kan kepatuhan, kemudian masalah pajak. Kalau Bea Cukai kan punya tugas sendiri juga, ada pengawasan perbatasan ya, kemudian ada pengawasan perdagangan lintas negara, internasional dan sebagainya. Komoditi. Jadi ada juga yang tapi sebenarnya gitu dari berbagai kajian saya melihat bahwa sebenarnya yang terpenting jangan langsung organisasi yang digabung gitu ya. Itu mungkin ke depannya boleh, tapi di awal-awal yang utamakan adalah integrasi data dulu. Kan itu sebenarnya masih di bawah Departemen Keuangan. Harusnya ya kan? Bener juga kan ya. Jadi artinya integrasi data antara data DJBC dengan data DJP diintegrasikan, kemudian perbanyak lakukan yang namanya joint audit. Jadi auditnya jangan sendiri-sendiri. Kan sekarang banyak terjadi sendiri-sendiri. Jadi pajak meriksa sendiri, pemeriksaan pajak, nanti bea cukai meriksa sendiri. Nah, bagaimana kalau pusingnya sendiri-sendiri dan digabungin dari yang kena objeknya yang lama. Nah, pertama itu, kedua juga dari sisi wajib pajaknya kan jadi kesannya ini pemeriksaan nggak selesai-selesai. Bener, kita dari bea cukai, periksa lagi DJP, periksa lagi gitu-gitu. Kalau udah terintegrasi joint audit, kan mereka bisa memeriksa secara komprehensif. Jadi bisa dilihat dari suatu transaksi impor misalnya bisa dilihat dari berbagai dari bea masuknya, PPh 22 impornya, PPN impornya dan sebagainya gitu. Jadi harus diperbanyak yang namanya joint audit gitu ya supaya
pemeriksaannya. Itu yang udah melakukan siapa? Negara mana aja tuh Bu? Yang itu yang terintegrasi itu banyak dilakukan di Australia. Kemudian New Zealand gitu, Singapura. Jadi memang Australia ini kalau kita lihat ya contoh yang terbaik semua. Dari mulai dia melakukan exchange information yang sangat kuat, kemudian integrasi data. Dan integrasi datanya tuh bukan cuma data bea cukai, data pajak, tapi juga data bank devisa, data bank sentral. Mereka udah terintegrasi. Jadi data ekspor di negara A itu bisa langsung terlihat di negara B. Dan mereka pemeriksaannya ini bukan hanya saat barang masuk aja, Pak. Begitu barang masuk kan kelihatan misalnya nanti dia dicek lagi dengan apa? Dengan data pajaknya, dengan laporan keuangannya, dengan data afiliasinya. Jadi mereka udah terintegrasi semuanya datanya gitu. Jadi mengecek adanya mendeteksi adanya under invoicing mereka sangat mudah. Gampang karena datanya gitu. Terintegrasi semua ya. Iya. Nah itu masalahnya ya. Tadi satu ya. Kemudian ada lagi negara yang misalnya seperti Kanada gitu ya. Kanada, kemudian Australia dan juga itu dia memperkuat itu Pak, TP documentation. Apa itu? Jadi pengawasan terhadap transfer pricing documentation tadi. Oh, iya. Terdokumentasi dengan rapi ya. Karena kita sebenarnya udah punya aturan bahwa memang tadi untuk perusahaan-perusahaan yang omsetnya udah di atas 50 miliar dan dia transaksi hubungan istimewa, dia harus menyusun TP Doc. Nah, jadi TP Doc itu kan sebenarnya nanti bisa terlihat kalau misalnya dia udah tidak sesuai dengan rentang kewajaran kan bisa dikoreksi. Tapi persoalannya tadi kembali lagi ini harus diperkuat dengan pemeriksanya harus memahami secara mendalam tentang ini pemeriksaan transfer pricing documentation supaya jangan WP-nya udah berada di rentang kewajaran tapi dianggapnya nggak wajar sehingga WP-nya frustasi dia bawa ke pengadilan. Nah itu kan banyak terjadi di lapangan kan kayak gitu. Ketika dibawa ke pengadilan ada kapok itu Bu, orang yang mau investasi mau apa dan sebagainya itu kan pasti ya begini aja nih ya. Iya dikhawatirkan seperti itu. Tapi berarti benar dong Bu ya kalau misalnya dalam tanda kutip diobok-obok misalnya satu komoditi yang mengekspor sesuatu terus ke luar negeri sana terus disangkakan melakukan under invoicing ya begitu walaupun belum tentu juga begitu kan. Nah ketika dengan permasalahan yang terjadi seperti ini produknya juga jadi nggak bersaing juga di luar negeri karena terhimpas isu-isu seperti ini bisa begitu kan Bu ya? Iya bisa jadi. Nah, jadi artinya makanya di Indonesia ini persoalan ini nggak bisa. Jadi artinya tadi ya perlunya integrasi dan koordinasi antar instansi. Jadi instansi tadi ya DJP, bea cukai, kemudian tadi bank devisa, kemudian juga bank sentral, gitu ya. Jadi artinya kemudian kejaksaan juga kan misalnya kan banyak juga isu misalkan. Wah ini melakukan transfer pricing ini kamu dianggap fraud gitu. Jadi pemahaman terhadap tadi masalah dasar yaitu under invoicing, transfer pricing ini harus dipahami dulu gitu. Jadi saya sih kesimpulannya gini Bu. Ini sambil minum ya. Ketika pemerintah menyuarakan, hati-hati loh, ini kita sedang mengecek under invoicing, under transfer pricing. Nah ternyata PR yang paling banyak justru di pemerintahnya ya Bu ya untuk melakukan integrasi data terus juga TP data tadi dan sebagainya. Kalau pengusaha sih tinggal mengikuti aja, kalau salah harus dikenakan sanksi begitu ya Bu. Iya dan banyak juga ya artinya faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan under invoicing kan tadi misalnya antara lain dia ingin pajaknya rendah gitu kan, terusnya bea masuknya rendah, kemudian ada tadi mau capital flight gitu kan. Nah kemudian juga ada juga nih karena pengawasannya lemah misalnya. Ya tadi karena jalan sendiri-sendiri jadi nggak ada integrasi data gitu ya. Nah praktek under invoicing kan banyak banget terjadi kalau tadi koordinasinya antar lembaga itu lemah. Kemudian data integrasinya juga lemah, kemudian lagi misalkan nggak ada teknologi untuk analitik ya untuk analisis analisis data berbasis teknologi misalnya masih lemah gitu. Dan juga banyak kalau kita lihat ya banyak juga faktornya adalah tata kelola yang masih lemah dan adanya praktek kolusi antar pengusaha dengan aparat. Nah jadi di berbagai kajian itu udah terlihat bahwa karena ada lubang di situ, jadi maka kolusi itu terjadi Bu ya.
Jadi faktornya banyak gitu. Jadi artinya makanya pemerintah kalau misalnya mau memperbaiki hal ini, jadi harus secara komprehensif dan memahami dulu faktor-faktor penyebabnya itu apa. Jadi bukan penyebabnya bukan cuma satu, banyak itu penyebabnya. Gitu kan. Dan bagaimana mengatasinya itu juga artinya kita bisa benchmark dengan negara-negara lain yang sudah berhasil misalkan gitu. Jadi kita perbaiki dulu sistem yang ada di sini, baru kita bisa mengetahui secara clear under invoicing, transfer pricing, dan juga jangan sekonyong-konyong nyalahin seseorang yang melakukan itu karena melakukan fraud itu karena ada kesempatan, karena ada lubang-lubang yang bisa dimainkan itu ya. Di peluangnya banyak soalnya. Kalau di Indonesia peluangnya banyak tadi kan, integrasi datanya belum ada secara lengkap kan, secara komprehensif, kemudian tadi koordinasinya juga masih lemah, tata kelolanya juga, kemudian ada peluang kolusi dengan aparat. Ini sampai kemarin juga PM Singapura juga datang ke sini kan, sekonyong-konyong kan pasti ada sesuatu juga itu Bu, walaupun ada secara formal ada hal-hal yang disepakati lah. Tapi kan tentunya hal-hal yang tadi kita obrolkan ini sedikit banyak sampai ya di Singapura bahwa di pemerintahan Singapura bahwa ini ada aktor intelektual atau ada antek asing begitu kan. Gimana Bu Ibu melihat itu Singapura? Tadi ya, karena tadi fenomena penjualan komoditas kan secara internasional dan mereka banyak memanfaatkan tadi trading hub tadi. Dan trading hub memang yang terkenal kan memang Singapura kan sebenarnya kan. Kenapa sih Singapura dipilih gitu ya? Karena satu ya dia kan memang pasar komoditi internasional Asia. Yang kedua Singapura itu kan tadi tarif pajaknya rendah. Terus mereka banyak memberikan fasilitas khusus terhadap trading company, kemudian tadi regional headquarter, kemudian commodity company itu memang fasilitasnya lebih tuh Pak di Singapura. Gitu. Singapura nggak bisa begini Bu, misalnya deal sama Indonesia nih. Singapura kalau ada capital flight misalnya tadi ya 1,3 tadi misalnya itu ya, lu kasih tahu gua, balikin ke Indonesia dong. Itu kan itu milik Indonesia, nggak bisa dilakukan. Harusnya sih bisa ya, tadi kan automatic exchange of information. Harusnya gitu. Bisa ya Bu ya. Harusnya. Minimal diinformasikan, nanti nggak eksekusi ya pemerintah, ya untuk ngambil lagi, narik duit lagi dengan gimana caranya? Ya pengusahanya yang itu ada uang di capital flight di Singapura, balikin dong ke Indonesia begitu ya. Harusnya bisa begitu ya. Karena tidak ada informasi. Tadi kan makanya kita harus memperkuat yang namanya pertukaran data pabean bilateral, misalnya antara Indonesia dengan Singapura, pertukaran data perpajakan lintas negara, kemudian juga ada beberapa negara lain negara lain yang dia melakukan pemeriksaan berbasis resiko. Jadi artinya nggak semua diperiksa karena dia sudah banyak menggunakan AI. Di beberapa negara sudah mulai menggunakan gitu. Jadi artinya mereka melakukan pemeriksaan berbasis resiko gitu ya. Jadi artinya nggak semua diperiksa, nggak ada pemeriksaan secara massal. Jadi misalnya ya tadi dia dengan menggunakan bantuan dari AI gitu. Jadi kalau pemeriksaan itu kayaknya jadi kayak character assassination ya Bu ya. Pengusaha, masyarakat yang wah gitu kan, yang disangkakan fraud dipanggil, diperiksa, padahal belum, tapi ternyata udah karakternya udah jelek juga begitu ya. Jadi, ini bahaya sekali sebenarnya. Nah itu, jadi pemeriksaannya juga tadi ya, apakah pemeriksa pajak atau pemeriksa bea cukai atau pemeriksa dari kejaksaan misalnya, dia harus paham yang basic dulu tadi. Under invoicing, transfer pricing, gitu ya. Jadi transfer pricing itu nggak selalu negatif, nggak selalu dia fraud gitu. Ini dia. Nah gitu. Terakhir nih Bu, jadi apa solusi terbaik agar negara ini dapat menutup potensi kebocoran penerimaan, tapi di saat yang sama tetap melindungi pengusaha yang patuh, menjaga kepastian berusaha dan tidak merugikan jutaan masyarakat yang melakukan usaha, termasuk juga petani sawit, pengusaha nikel, pengusaha garment dan sebagainya. Jadi kalau diurutin banyak Pak ya. Pertama memahami apa sih yang namanya underpricing, apa sih transfer pricing. Ini pemahaman ini penting nih. Karena kalau orang nggak paham Pak, jadi semua aja dianggapnya under invoicing. Iya. Ya kan itu satu. Jadi kalau dia memahami, ya insya Allah dia nggak akan nggak akan salah langkah lah gitu ya. Pemahaman dulu nih terhadap ini. Jadi jangan menganggap transfer pricing ini semuanya adalah haram gitu ya. Ya lihat dulu dong, selama masih dalam rentang kewajaran ya, pemeriksa pajak kan bisa meriksa dengan menggunakan jadi analisis sebandingan dan sebagainya, melihat apakah dia dalam rentang kewajaran apa tidak. Kalau misal rentang kuartil kewajaran ya sudah, nggak ada masalah gitu kan. Jangan diobok-obok gitu. Jangan diobok-obok gitu. Karena ini kan yang jadi masalah kan banyak orang nggak paham tapi udah nuduh-nuduh gitu loh.
Dia nggak paham bahwa itu transfer pricing itu apa gitu. Jadi dianggapnya transfer pricing itu adalah haram gitu. Ya. Nah itu satu. Jadi pemahaman itu dulu. Yang kedua, jadi dari sisi pengusaha. Dari sisi pengusaha harus menanamkan itikat baik. Ya bahwa ini kan untuk negara Indonesia gitu ya. Jadi itikat baik, itikat sebagai pedagang yang baik gitu ya. Dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Tadi kan misalnya transaksi lintas negara dan dia dengan afiliasi dia membuat TP Doc yang rapi, yang benar gitu ya dan bisa membuktikan bahwa dia memang dalam rentang kewajaran. Jadi artinya dia mengikuti. Ya. Kemudian dari sisi pemerintahnya juga upayakan lakukan pemeriksaan secara komprehensif. Jadi integrasi data ini penting nih Pak. Ini menjadi menurut saya prioritas utama. Bagaimana kita membuat integrasi data DJP, Bea Cukai, Bank Devisa, Bank Sentral terintegrasi secara komprehensif itu. Kemudian juga bagaimana kita mengefektifkan exchange of information, pertukaran data pabean bilateral, pertukaran data pajak lintas negara. Ini kan sudah diinisiasi oleh DJP, bahkan sudah dijalankan. Nah, tinggal dievaluasi dan diperkuat lagi gitu. Nah, itu. Kemudian tadi bagaimana kita pemerintah harus tahu persis faktor-faktor apa penyebab under invoicing tersebut dan mencari solusi-solusinya. Banyak kita bisa benchmark dengan negara lain, kan banyak negara lain yang sudah melakukan upaya-upaya menangkal itu. Jadi kita kan bisa menerapkan itu gitu. Jadi artinya dari semua pihak jadinya mestinya Pak. Ya, dari sisi aja. Nggak bisa pemahaman secara umum, kemudian pengusahanya, pemerintahnya. Kemudian ada satu hal yang penting nih Pak. Di zaman dulu Departemen Keuangan tuh khususnya DJP gitu ya Pak menerbitkan itu yang namanya golden taxpayer. Jadi kalau pengusaha-pengusaha yang patuh, yang memang dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan penerimaan negara yang besar dan dia juga patuh, patut menjadi contoh, dia mendapat apresiasi gitu, mendapat insentif namanya golden taxpayer. Nah pengusaha-pengusaha yang nakal, ya itu dapat sanksi. Jadi perlu memang penegakan sanksi yang konsisten. Tapi penegakan sanksi yang konsisten aja nggak cukup kalau tidak dibarengi dengan data tadi integrasi dan juga exchange of information. Bagaimana bisa menetapkan dia akan mendapatkan golden taxpayer tapi kita nggak punya datanya gitu ya Bu ya. Terus kemudian juga jadi artinya balance antara yang patuh mendapatkan insentif sebagai golden taxpayer, yang tidak patuh ya dapat sanksi gitu. Jadi ini harus ada nih balance, jangan sampai orang dikejar-kejar yang nggak patuh tapi yang patuh nih nggak dikasih apresiasi gitu. Itu Pak. Keren banget, terima kasih Dr. Ning atas waktunya bisa ngejelasin ini semua ke kita dan juga masyarakat pendengar El Sinta dan juga netizen El Sinta. Saya yakin sekali nih kita sudah tercerahkan ya dan kita bisa melihat sesuatu dengan utuh. Tapi tentunya namanya juga isu pasti akan berkembang. Nanti kalau ada kembangan-kembangan lain kita akan undang lagi Bu untuk ngobrol lagi mengenai hal-hal yang ke depan. Dengan senang hati. Pendengar, terima kasih sudah bersama kami dan terima kasih juga Dr. Ning sudah ada di podcast El Sinta. Demikian tadi Dr. Ning Rahayu MSc, beliau adalah dosen pengajar di program studi ilmu administrasi fiskal pajak Universitas Indonesia dan juga pakar kebijakan fiskal UI yang tentunya sangat pakar di bidang fiskal internasional. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih atas waktunya sudah menyimak obrolan podcast bersama Dr. Ning ini. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.